Buat kamu yang sering kehabisan port di laptop atau butuh koneksi lebih banyak, alat ini bakalan bisa membantu buat kamu. Ini adalah USB hub Type-C 3.1 dari PX dengan tipe UCH4K607. Portnya apa saja dan bagaimana kualitasnya? Mari kita review bersama-sama. Selamat datang di koleksi terlaris. Hari ini kita bakalan mereview sebuah USB Type-C converter dari PX dengan model UCH4K607. Ini dia barangnya. Bagaimana desainnya? Stylish banget kan? Warna space gray, cocok banget kalau kamu pakai MacBook atau laptop dengan koneksi tipe C. Kemarin waktu kita beli ini, dapatnya ini sama user manual kalau nggak salah. Kita coba cek dulu apakah ada. Oh ya, ini ada. Di sini ada buku panduannya. Di sini ada keterangannya lumayan lengkap. Jadi kalau kamu mau baca-baca, silahkan saja ya. Sekarang kita akan lanjut cek material dari USB Type-C converternya ini. Kalau saya lihat di sini ya, materialnya ini cukup berbeda dengan USB Type-C converter pada umumnya. Karena dia terbuat dari aluminium alloy. Coba dengarkan. Jadi bukan dari plastik, sehingga dia lebih tahan benturan daripada USB converter pada umumnya. Aluminium alloy ini juga berfungsi untuk pembuangan panas ya. Karena kalau kita pakai banyak port sekaligus, biasanya panasnya akan meningkat. Nah, karena pakai aluminium alloy, biasanya panasnya itu jadi lebih stabil, malahan bisa jadi dia nggak cepat panas guys. Jadi dari segi build quality ini cukup solid lah, dan tahan lama pastinya, daripada yang plastik. Kemudian bagaimana dengan fungsi dan spesifikasinya? Mari kita coba ya. Ini langsung aja kita colokkan di port Type-C yang ada di laptop. Seperti ini. Kemudian biasanya kalau kamu pakai Avast akan ada pop-up, itu bisa langsung kamu close saja ya. Di sini kita sudah nyiapin berbagai macam alat yang nanti bakalan kita pakai untuk mencoba USB Type-C converternya. Biar kita tahu bagaimana performanya dan cara penggunaannya ya. Jadi ikuti video ini sampai selesai. Untuk percobaan yang pertama, di sini ada port tipe C dengan tipe power delivery atau biasanya digunakan untuk ngecas. Kita akan cobain apakah dia bisa dipakai untuk ngecas. Ini adalah charger original dari laptopnya ya. Jadi seandainya Type-C-nya ini penuh, kita bisa ngecas langsung lewat sini seharusnya. Kita cobain 1, 2, 3. Oke, masuk guys. Jadi kita bisa ngecas laptopnya langsung dari sini ya. Port chargernya ini support hingga 100 watt atau fast charging guys. Jadi kita nggak perlu khawatir dia bakalan kehabisan baterai ya. Port berikutnya adalah port tipe C dengan tipe 3.0. Jadi dia sudah support kecepatan hingga 5 GB per second kalau kita pakai untuk memindahkan data. Kemudian cara penggunaannya bagaimana? Tinggal masukkan aja ke sini kabel Type-C-nya. Dan ujungnya ini kalau Type-C kamu bisa masukkan ke Android. Kalau Lightning bisa kamu masukkan ke iPhone seperti ini. Dengan begini, kalau pakai Android, kamu bisa langsung pindahin data melalui File Explorer. Kalau di iPhone, kamu pindahin datanya melalui iTunes. Kemudian selanjutnya di sini kita punya dua port tipe A ya, yang sudah menggunakan USB 3.0, yang artinya dia itu support hingga kecepatan 5 GB per second. Ini bisa kita gunakan untuk flash disk, kemudian untuk mouse atau keyboard atau Bluetooth, bahkan sampai hard disk bisa kamu tancapkan di sini ya. Karena sudah menggunakan USB 3.0, ketika kita gunakan untuk transfer file besar, dia bisa lebih cepat dan efisien. Sekarang kita cobain ya. Ini kita tancepin flash disk 16 GB. Sudah ada tandanya dia masuk ya. Sekarang kita tambahin sebelahnya dengan SSD. Ini tuh berkapasitas 1 TB guys. Sekarang kita cobain apakah dia juga bakalan terbaca kira-kira. Oke, masuk juga nih. Jadi kalau kita cek di File Explorer, dia bakalan muncul tambahan memori 16 GB dan 1 TB. Oh, salah guys. Ternyata 2 TB yang ini ya. Jadi bahkan dia bisa ngangkat SSD hingga 2 TB. Keren sekali. Selanjutnya kita akan cobain port TF card dan SD card-nya. Di sini kita sudah punya TF card dan SD card. Sekarang akan kita coba masukkan SD card-nya terlebih dahulu ya. Oke, sudah masuk. Sekarang kita cobain TF card-nya. Kamu tinggal ikutin aja gambar yang ada di atasnya ini ya.
Oke, masuk juga. Oke, jadi sukses semua ya. Bayangin dengan satu alat ini aja. Di sini kamu bisa nambahin SD card, TF card, kemudian SSD atau hard disk, kemudian flash disk, sambil bisa ngoneksiin ke handphone, bahkan bisa sambil dicas. Sekarang tinggal satu port lagi nih guys, yaitu port HDMI-nya. Untuk percobaan port HDMI-nya, kamu bisa tonton video berikut ini. Oke, sekarang kita akan coba mirroring layar monitor dari laptop kita ke monitor utama ya. Caranya bagaimana? Ini adalah kabel HDMI dari monitornya. Kita bisa koneksikan ke sini, ke port HDMI yang ada di USB Type-C converter dari PX-nya. Kita colokkan saja di sini. Setelah itu bagian ujung Type-C-nya kita colokkan ke laptop. Kalau Type-C di laptop kamu itu ada beberapa, nggak cuma satu, kamu bisa coba pindah-pindahin kalau dia nggak mau nampil ya. Sekarang kita coba di sini. Dan bagaimana hasilnya? Oke, sudah berkedip. Kita tungguin di sana. Oke, sudah langsung nampil, gampang kan? Ini dia, cara menghubungkan monitor laptop ke PC melalui USB Type-C converter dari PX. Ini tipenya adalah UCH4K607. Baiklah, setelah kita cobain sana sini, sekarang kita simpulkan kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihan yang pertama adalah desainnya premium, ringan, dan sangat portable sekali. Kemudian kelebihan yang kedua adalah kecepatan transfernya, baik Type-C maupun tipe A-nya. Dia sudah mendukung kecepatan tertinggi hingga 5 GB per second. Kemudian mendukung power delivery hingga 100 watt. Artinya kita tetap bisa ngecas meskipun sambil kita gunakan. Kemudian ada port HDMI yang sudah mendukung 4K dengan refresh rate maksimal di 60 Hz. Kemudian praktis ada 7 port sekaligus dan garansinya juga cukup panjang yaitu hingga 24 bulan. Kemudian apa kekurangannya? Melihat build quality-nya yang cukup premium, kemudian portnya banyak, sudah pasti adalah di harganya ya. Harganya mungkin akan sedikit lebih mahal daripada USB Type-C converter pada umumnya. Oke, selesai. Jadi buat kamu yang lagi butuh USB hub yang multifungsi dengan build quality yang premium, kamu bisa pilih nih PX UCH 4K 607. Atau buat kamu para profesional seperti editor, fotografer, ini harusnya sih menjadi perangkat wajib buat kamu ya. Karena dengan alat ini, kamu bisa dengan mudah mindahin data dari GoPro, dari kamera, atau dari device yang lain ke handphone atau ke laptop kamu. Mau itu MacBook maupun laptop Windows, semuanya bisa. Hati-hati barang palsu. Untuk produk originalnya kamu bisa beli melalui link yang ada di deskripsi video. Karena dengan begitu kamu bakal dapat barang yang original. Sekaligus bisa membantu kita untuk membuat video-video lagi seperti ini ke depannya. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa di like kontennya dan di subscribe channelnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah teman-teman semua. Sekarang kita mau eksperimen menyambungkan USB Type-C converter dari PX ke handphone. Langkah yang pertama adalah kita masuk ke pengaturan HP-nya dulu. Dan kita hidupkan OTG-nya ya. Jadi kalau HP kamu ada OTG-nya, ini harus dihidupkan terlebih dahulu. Kalau nggak ada OTG-nya, bisa langsung digunakan. Atau langsung dicolokkan ya. Kita hubungkan sekarang untuk USB Type-C converternya. Oke, sudah berubah indikatornya. Sekarang kita coba yang pertama adalah chargernya. Sekarang kita hubungkan chargernya ke listrik. Dan kita sambungkan ujung dari chargernya ke sini ya, yang ada simbol ini, simbol listrik ini nih. Tapi sebelum itu ini kita matikan dulu biar kelihatan jelas masuk enggaknya. Oke, kita colokkan 1, 2, 3. Tunggu sebentar. Apakah masuk? Oke. Oke, masuk ya. Mantap. Jadi gini kita bisa gunakan sambil dicas. Oke, selanjutnya kita akan cobain flash disknya. Yang ini nih. Ini ukurannya tuh 16 GB. Oke, langsung kita sambungkan ke sini ya untuk flash disknya. Ini kita cabut aja. Oke, kita tunggu sebentar. Sudah kita hubungkan flash disknya. Oke, sudah nyambung ya. Ini dia flash disknya. 15,7 atau 16 GB. Ini adalah flash disknya. Oke, next sekarang kita akan sambungkan SSD-nya. Nah, ini yang paling penting nih. Ini ukurannya 2 TB. Kalau ini bisa sampai nyambung ke HP,
berarti masalah memori penuh itu terselesaikan karena kita bisa backup datanya ke sini nih, ke SSD yang 2 TB ini. Oke, kita cobain. Ini kita cabut dulu. Kemudian ini kita sambungkan ke sini ya, untuk SSD-nya yang 2 TB. Oke, sudah tersambung. Kita tunggu sebentar. Oke, langsung terbaca nih. Nah, mantap ini dia ya. 2,5 TB. Ini 2 TB. Mantap sekali, guys. Oke, jadi begitu ya uji coba kita untuk menyambungkan SSD, flash disk, dan chargernya ke handphone menggunakan USB Type-C converter dari PX. Semoga membantu. Jangan lupa di save videonya. Terima kasih.